Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Game Studio. Di video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita mengenai materi ikatan kimia. Apa yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan kecenderungan dari atom-atom. Artinya dalam ikatan kimia pasti melibatkan lebih dari satu atom. Untuk apa? Untuk bergabung menjadi molekul. Bergabung menjadi molekul ataupun senyawa, sehingga unsur-unsur tersebut akan mencapai kestabilan. Ini tujuan utamanya, untuk mencapai kondisi yang dikatakan stabil. Tidak hanya manusia yang membutuhkan keadaan stabil, tapi unsur-unsur kimia juga memerlukan keadaan yang stabil. Lantas, kondisi seperti apa yang bisa dikatakan sebagai kondisi stabil bagi unsur-unsur? Setidaknya ada dua kondisi yang akan menjadi patokan bagi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai keadaan stabil. Kondisi seperti apa? Oke, kita cek dulu dari golongan gas mulia. Golongan gas mulia atau merupakan golongan 8A. Golongan 8A ini tersusun atas helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Masing-masingnya memiliki nomor atom 2 untuk helium, 10 untuk neon, 18 untuk argon, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Jika kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit, maka helium hanya memiliki 2 elektron sehingga mengisi 2 elektron di kulit K. Neon dengan 10 elektron, maka konfigurasi elektronnya adalah 28. Ar 18 elektron berarti 288. Kripton dengan 36 elektron, maka konfigurasinya adalah 28 18 8. Xenon berarti 28 18 18 8. Radon dengan 86 elektron 28 18 32 18 8. Jika kalian masih lupa atau bingung bagaimana cara membuat konfigurasi elektron ini, kalian bisa cek kembali video tentang konfigurasi elektron. Nah, jika kita lihat kondisi dari konfigurasi elektron ini, dari neon sampai radon, dari neon sampai radon, ini mereka memiliki kesamaan dalam hal elektron valensi. Mereka memiliki elektron valensi sebesar atau sebanyak 8. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa elektron valensi itu jumlah maksimumnya adalah 8. Nggak boleh lebih dari 8. Artinya, neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini sudah mencapai kondisi di mana elektron valensinya maksimum. Nah, kondisi inilah yang dikatakan sebagai kondisi stabil bagi unsur-unsur, atau yang disebut sebagai kaidah oktet. Nah, jadi kaidah oktet akan dijadikan patokan bagi unsur-unsur lain untuk mencapai kondisi stabil. Lalu bagaimana dengan helium? Helium di sini memiliki elektron valensi sama dengan 2. Artinya tidak mencapai jumlah maksimum elektron valensi. Akan tetapi, si helium dengan nomor atom 2 hanya mengisi satu kulit elektron, yaitu kulit K. Kulit K, jumlah maksimum elektronnya adalah 2. Artinya, si kulit K itu sudah terisi penuh oleh elektron. Gitu. Jadi, ini yang dikatakan sebagai kondisi stabil yang lain, di mana hanya satu kulit elektron yang terisi oleh elektron, dan kulit itu sudah terisi penuh. Nah, inilah yang disebut sebagai kaidah duplet. Ada 2 kaidah yang dijadikan patokan untuk mengatakan unsur ini akan stabil atau enggak. Kaidah duplet tidak diikuti oleh seluruh unsur. Hanya nomor atom kecil saja hanya atom-atom dengan nomor atomnya kecil yang akan mengikuti kaidah duplet ini, yaitu nomor atom 1 sampai dengan 5, termasuk helium ya. Itu. Sedangkan unsur yang nomor atomnya udah di atas 5, maka mereka akan lebih suka atau lebih cocok untuk mengikuti kaidah oktet.
Lantas bagaimana atau hal apa yang harus dilakukan oleh unsur-unsur lain selain golongan 8A agar mereka mencapai kaidah duplet ataupun kaidah oktet? Kita akan bahas hal tersebut. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh unsur-unsur agar bisa mencapai kondisi stabilnya, yaitu kondisi pada keadaan duplet ataupun keadaan oktet. Yang pertama adalah dengan cara melepaskan elektron. Ketika suatu unsur melepaskan elektron, maka akan terbentuk ion positif. Unsur-unsur yang melepaskan elektron adalah unsur-unsur ataupun atom-atom yang memiliki elektron valensi kurang dari 4. Ketika dia memiliki elektron valensi kurang dari 4, maka si unsur tersebut akan melepaskan seluruh elektron valensinya. Nah, saya ambil contoh, misalkan dalam magnesium, nomor atomnya 12. Jika kita buat konfigurasi kulitnya, maka dia 282. Elektron valensi dari si magnesium adalah 2. Ya, elektron valensi sekali lagi adalah elektron pada kulit terluarnya. Elektron valensinya 2, artinya dia di bawah 4. Maka si magnesium akan melepaskan seluruh elektron valensinya agar mencapai kondisi stabil. Nah, jadi 2 elektron ini akan dilepaskan oleh si magnesium. Ketika magnesium melepaskan 2 elektron, maka terbentuklah ion Mg plus 2, karena yang dilepaskan 2 elektron. Kondisi ion Mg plus 2 ini adalah kondisi yang lebih stabil bagi si magnesium. Contoh yang lain, misalkan aluminium dengan nomor atom 13. Dia memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 3. Elektron valensinya 3, maka memenuhi syarat yaitu di bawah 4. Ya, sehingga aluminium akan melepaskan 3 elektron valensi ini agar dia mencapai kondisi stabil. Ketika dia sudah melepaskan 3 elektron valensinya, maka akan terbentuk ion Al plus 3, karena yang dilepaskan adalah 3 elektron. Kondisi Al plus 3 ini adalah kondisi yang lebih stabil bagi si aluminium. Itu. Jadi, unsur-unsur yang elektron valensinya di bawah 4, maka mereka akan menjadi ion positif untuk mencapai kestabilannya, yaitu dengan cara melepaskan seluruh elektron valensinya. Lantas, gimana dengan yang elektron valensinya lebih dari 4? Oke. Untuk elektron valensi lebih dari 4, maka kecenderungan mereka adalah menangkap elektron. Nah, ketika unsur tersebut menangkap elektron, maka terbentuklah ion negatif. Ya. Artinya, unsur-unsur yang menangkap elektron ini adalah tadi ya, unsur-unsur dengan elektron valensi lebih dari 4. Nah, berapa banyak elektron yang dia akan tangkap? Ya, dia akan menangkap sebanyak X elektron ya, menangkap sebanyak X elektron sampai elektron valensinya dia menjadi sama dengan 8. Gitu. Sehingga elektron valensinya sama dengan 8. Kita ambil contoh, misalkan dalam nitrogen, nomor atomnya 7. Jika kita buat konfigurasi elektronnya, maka 2, 5. Ini ya. Si elektron valensinya berarti sama dengan 5. Sudah lebih dari 4. Nah, nitrogen akan menangkap X elektron, sehingga elektron valensinya sama dengan 8. Dia punya 5 elektron valensi, mau jadi 8, berarti kurang 3 ya. Maka si N ini akan menangkap 3 elektron. Tuh, menangkap 3 elektron. Ketika nitrogen menangkap 3 elektron, maka akan terbentuk ion N-3. Nah, yang ditangkap adalah 3 elektron. Contoh berikutnya, misalkan fluorin dengan nomor atom 9. Konfigurasi elektronnya berarti 2, 7. Elektron valensinya 7. Maka dia akan cenderung untuk menangkap X elektron sampai elektron valensinya menjadi 8. Kurang 1 doang kan ya? Maka si fluorin ini akan menangkap 1 elektron. Ketika si fluor ini menangkap 1 elektron, maka akan terbentuk ion F-. Ini adalah kondisi yang stabil bagi masing-masing atom nitrogen dan atom fluor. Jadi
Jadi, unsur-unsur dengan elektron valensi lebih dari 4, maka mereka akan mencapai kestabilannya dengan berubah menjadi ion negatif, yaitu menangkap X elektron sampai elektron valensinya menjadi sama dengan 8. Di dua pembahasan tadi, kita membahas untuk unsur-unsur ataupun atom-atom dengan elektron valensi lebih dari 4 dan kurang dari 4. Lantas bagaimana dengan unsur-unsur yang elektron valensi sama dengan 4? Ya. Unsur-unsur dengan elektron valensi sama dengan 4. Ketika elektron valensinya 4, maka mereka bisa mencapai kondisi kestabilannya dengan cara melepas 4 elektron ataupun dengan menangkap 4 elektron, gitu ya, karena di tengah-tengah. Nah, ada dua kecenderungan untuk unsur-unsur dengan elektron valensi sama dengan 4. Yang pertama, dia bisa melepas elektron juga ataupun menangkap elektron, gitu ya, sama kecenderungannya. Siapa aja yang akan melepas elektron? Nah, elektron valensi 4 yang akan melepaskan elektron itu hanyalah Sn dan Pb. Sedangkan unsur-unsur lainnya seperti karbon, kemudian silikon, dan juga germanium, ya, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron. Jadi untuk golongan 4A, ini terbagi menjadi dua kubu nih. Ada yang maunya nangkep, ada yang maunya melepas. Nah, sehingga untuk Sn dan Pb, dia akan lebih cenderung suka untuk melepas elektron. Sedangkan karbon, silikon, dan germanium, mereka akan lebih senang untuk menangkap elektron. Ini adalah cara-cara ataupun kecenderungan yang akan dilakukan oleh masing-masing atom selain gas mulia agar mereka mencapai kaidah oktet ataupun kaidah duplet, agar mereka bisa mencapai kondisi stabil. Selanjutnya, kita akan bahas ada apa aja sih di ikatan kimia, itu ya, jenis-jenis ikatan kimia itu ada apa aja. Ikatan kimia terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang namanya ikatan ion, kemudian ada yang namanya ikatan kovalen, dan ada yang namanya ikatan logam. Apa yang membedakan antara ketiga jenis ikatan ini? Yang pertama tentu saja unsur-unsur penyusunnya. Ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Sedangkan di ikatan kovalen ini terjadi antara sesama unsur non-logam. Jadi melibatkan dua unsur non-logam, dua atau lebih ya. Sedangkan ikatan logam ini biasanya melibatkan antara logam dengan awan elektron. Apa tuh yang maksudkan awan elektron? Kita akan bahas lebih lanjut penjelasan tentang masing-masing jenis ikatan kimia ini. Yang pertama kita bahas adalah ikatan ion. Ikatan ion. Ikatan ion tadi terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Di mana di antara unsur logam dengan unsur non-logam ini itu memiliki perbedaan atau kecenderungan yang berbeda gitu ya. Unsur logam mereka lebih suka untuk melepaskan elektron sehingga akan terbentuk ion positif. Sedangkan unsur non-logam mereka ini lebih senang untuk menangkap elektron. Ketika dia menangkap elektron maka akan terbentuk ion negatif. Jadi untuk membedakan mana logam dan mana non-logam, kita bisa melihat dari kecenderungan dia dalam mencapai kestabilannya. Apakah dia mau melepas elektron atau mau menangkap elektron. Jika unsur tersebut melepaskan elektron, maka unsur itu adalah masuk ke dalam kategori logam. Kalau dia maunya menangkap elektron, berarti kecenderungan dia adalah sebagai unsur non-logam. Ketika ada dua ion yang berbeda muatan, yaitu ion positif dan ion negatif, pasti akan ada tarik-menarik. Sesuai hukum magnetik, ada gaya tarik-menarik antara dua ion ataupun dua kutub yang berbeda muatan. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang menyebabkan terbentuknya ikatan ionik. Artinya, bisa kita simpulkan bahwa ikatan ionik ini adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya gaya elektrostatis. Apa itu gaya elektrostatis? Gaya elektrostatis adalah suatu gaya tarik-menarik antara dua ion yang berbeda muatan.
Adanya gaya elektrostatis ini yang menyebabkan si unsur logam dan unsur non-logam yang berubah menjadi ion positif dan ion negatif mampu saling berikatan. Nah, ikatan itu yang disebut sebagai ikatan ion. Bagaimana proses terjadinya ikatan ionik? Nah, kita akan bahas mengenai proses terbentuknya ikatan ion. Oke. Misalkan saya memiliki unsur magnesium dengan nomor atom 12 dengan unsur F dengan nomor atomnya 9. Jika kita buat konfigurasi elektronnya Mg dengan nomor atom 12, berarti konfigurasinya 282. Cf dengan nomor atom 9, maka konfigurasi elektronnya adalah 27. Jika melihat dari elektron valensinya, Mg 2 elektron valensi di bawah 4. Artinya dia akan melepaskan seluruh elektron valensinya. Nah, berarti dia akan melepas 2 elektron. Cf dengan elektron valensi 7, maka dia akan menangkap elektron. Berapa banyak elektron yang dia tangkap? Ya, sebanyak 1 elektron. Agar elektron valensinya menjadi 8. Dia udah punya 7, mau jadi 8 kan kurangnya 1 doang. Jadi dia hanya menangkap 1 elektron saja. Nah, jumlah elektron yang dilepaskan dan jumlah elektron yang dia tangkap ini belum sama. Maka kita harus samakan dulu jumlah elektron yang dilepas dan jumlah elektron yang ditangkap. Cara sama ini gimana? Ya kita tinggal kalikan aja dengan sebuah bilangan agar kedua nilai ini menjadi sama. 2 dikali 1, yang ini 1 kali 2. Sehingga di sini ada 2 elektron, di sini sekarang ada 2 elektron. Artinya, dalam proses terbentuknya ikatan ion antara Mg dengan F, itu akan melibatkan 1 atom magnesium, ya, karena di sini dikalikan 1, artinya hanya akan melibatkan 1 magnesium dan melibatkan 2 atom fluor karena di sini dikalikan 2. Ya, jadi ada 2 F gini. Elektron valensi si Mg dia kan punya 2 nih. Dia punya 2 sedangkan si fluor itu memiliki 7 elektron valensi. Ya, jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ini juga sama 1 2 3 4 5 6 7. Si magnesium akan melepaskan kedua elektron valensi ini, tetapi satu atom F hanya mampu menangkap 1 elektron saja. Jadi 1 elektron yang dimiliki magnesium dioper ke sini dan satunya lagi diberikan ke F yang di bawah. Nah, jadi di sini ada elektron dari si magnesium dan di sini jadi ada elektron dari magnesium. Sehingga untuk proses ikatan ion antara Mg dengan F, Mg-nya udah ngelepasin 2 elektron. Terbentuklah ion Mg plus 2. Nah, si F-nya menerima 1 elektron. Artinya dia akan berubah menjadi ion F-. Karena ada 2 atom F yang terlibat di dalam proses ikatan ini, maka kita tambahkan 2 F-, gitu ya. Artinya ada 2 ion F- yang terlibat. Nah, dari sini kita bisa menentukan atau bisa meramalkan ya rumus kimia ataupun rumus molekul yang akan terbentuk di antara Mg dengan F. Dari mana? Lihat dari koefisien reaksinya. Koefisien reaksi itu adalah angka di depan unsurnya atau di depan ionnya. Di sini Mg tidak tertulis, artinya 1 ya. Berarti dia hanya melibatkan 1 Mg dan ada 2 F ya. Berarti Mg F2. Ini yang disebut sebagai indeks reaksi ya, atau jumlah atom dalam molekul tersebut. Artinya dia memiliki 2 atom F dan ada 1 atom Mg. Kita buat contoh yang lain. Misalkan antara aluminium dengan oksigen dengan 8 oksigen. Kita buat konfigurasi elektron dari aluminium. Nomor atomnya 13, berarti konfigurasi elektronnya adalah 283. Oksigen dengan nomor atom 8, berarti konfigurasi elektronnya adalah 26. Elektron valensi Al adalah 3, kurang dari 4. Artinya, dia akan melepaskan elektron valensinya. Dia akan melepas 3 elektron valensinya. Sedangkan oksigen, elektron valensinya adalah 6, lebih dari 4. Artinya dia akan menangkap X elektron sampai elektron valensinya menjadi 8. Kurang 2 ya. Jadi si oksigen akan menangkap sebanyak 2 elektron.
Jumlah elektron yang dilepas dan yang ditangkap itu belum sama. Berarti kita samakan lagi. Kita kalikan dengan bilangan sehingga keduanya memiliki nilai yang sama. Jadi ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. Nah, sehingga sekarang sudah ada 6 elektron yang dilepaskan dan sudah ada 6 elektron yang akan ditangkap. Artinya dalam proses pembentukan ion antara Al dan oksigen itu melibatkan 2 aluminium ya, dikalikan 2 dari sini. Di aluminiumnya ada 2. Sedangkan oksigennya ada 3, dapat dari sini dikalikan 3. Berarti ada 3 atom oksigen kayak gini. Nah, si aluminium memiliki 3 elektron valensi. Jadi ada 1, 2, 3. Yang ini juga sama, memiliki 3 elektron valensi. Sedangkan oksigen memiliki 6 elektron valensi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama ya, berarti ada 6 elektron valensi. Satu atom Al akan melepaskan 3 elektron. Sedangkan satu atom oksigen hanya mampu menangkap 2 elektron. Berarti 2 elektron dari Al sini akan diberikan ke oksigen yang di atas. Berarti sekarang si oksigennya menerima 2 elektron dari Al. Kemudian 2 elektron dari Al yang di sini akan diberikan pada oksigen yang ini. Ya, artinya sekarang si oksigen akan menerima 2 elektron dari Al. Lalu Al yang pertama dan Al yang kedua sekarang masing-masing memiliki 1 elektron sisa. Ini ya. Nah, mereka akan digabungkan dan kemudian diberikan ke oksigen yang tengah. Sehingga oksigen yang kedua ini juga memiliki 2 elektron dari si Al-nya. Berarti dalam proses pembentukan ionik ya, antara Al dan oksigen itu melibatkan 2 ion Al plus 3 karena Al-nya melepaskan 3 elektron masing-masing dan juga melibatkan 3 ion oksigen minus 2 karena oksigennya hanya mampu menerima 2 elektron. Gitu ya. Berarti dari ini kita bisa menentukan rumus kimia yang akan terbentuk antara aluminium dengan oksigen itu adalah Al indeksnya, lihat dari koefisiennya. Koefisiennya 2, berarti di sini adalah Al2. Kemudian oksigen koefisiennya 3, maka indeksnya adalah 3. Nah, jadi rumus kimia atau yang terbentuk antara aluminium dengan oksigen adalah Al2O3. Ini adalah proses yang akan terjadi jika ada unsur logam dan unsur non-logam akan membentuk ikatan kimia. Baik, cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai ikatan kimia. Untuk ikatan kovalen dan ikatan logam akan kita bahas di video berikutnya. Jika masih ada yang bingung, bisa diulang kembali videonya atau bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.